Perang Makassar merupakan perang yang terjadi antara Kesultanan Goa bersama sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spilman bersama sekutunya Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang ini dimulai pada tahun 1666 dan berakhir pada tahun 1667 yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini bisa dianggap sebagai deklarasi kekalahan Kesultanan Goa Tallo. Meskipun Kesultanan Goa Tallo dianggap merupakan pihak yang kalah, namun banyak para pembesar-pembesar kerajaan atau bangsawan Makassar yang menolak untuk menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan beberapa di antara mereka memilih untuk meninggalkan Sulawesi dan membantu perlawanan kerajaan-kerajaan lain untuk menghadapi VOC. Berikut ini merupakan 5 bangsawan Goa yang menolak menyerah pada Perang Makassar. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Bangsawan Makassar yang menolak menyerah yang pertama adalah Karaeng Kanrunrung. Karaeng Kanrunrung merupakan penasihat sekaligus mangkubumi Kerajaan Goa Tallo, menentang keputusan Sultan Hasanuddin yang menandatangani Perjanjian Damai Bongaya dengan Belanda pada 18 November 1667. Karaeng Kanrunrung memilih terus berjuang. Karaeng Kanrunrung yang bermukim di Bontoala mempersiapkan diri. Pada 21 April 1668, pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan dan menuju benteng Rotterdam yang telah dikuasai oleh VOC. Aksi-aksi penyerangan Kanrunrung membuat pasukan Belanda dan sekutunya Arung Palaka dari Kerajaan Bone kelimpungan. Sementara benteng-benteng yang dalam Perjanjian Bongaya harus dihancurkan, malah diperkuat kembali oleh Karaeng Kanrunrung. Serangan kedua pada 5 Agustus 1668, pasukan Makassar membuat gerakan pancingan yang menyusup ke Fort Rotterdam. Namun Arung Palaka menyergapnya. Pasukan Makassar mundur teratur dan terus dikejar pasukan Arung Palaka. Arung Palaka yang merasa sudah memukul mundur pasukan Kanrunrung, tiba-tiba di suatu titik dikepung oleh pasukan Makassar yang muncul dari persembunyian. Keadaan berbalik, pasukan Arung Palaka terdesak. Berikutnya, serangan serempak terjadi pada 12 Agustus 1668. Namun, karena terburu nafsu dan perhitungan tidak begitu tepat, serangan itu tak mencapai sasaran. Akibatnya 27 pucuk meriam jatuh ke tangan Belanda. Spilman kemudian menghimpun kekuatan untuk menggali parit-parit menuju benteng Sombaopu, tempat bermukim Sultan Hasanuddin. Spilman merencanakan penyerangan secara penuh ke benteng Sombaopu, sembari menunggu bantuan dari Batavia. Pada April 1669, meriam-meriam berskala ledak besar diarahkan ke Sombaopu. Saat bantuan mulai berdatangan pada 15 Juni 1669, Spilman mengibarkan bendera merah untuk melakukan serangan total terhadap benteng Sombaopu. 10 hari kemudian, tepatnya pada 24 Juni 1669, Spilman berhasil mengambil alih secara penuh Sombaopu. Akhirnya, Kanrunrung mengakui kekalahan. Perjanjian damai abadi diadakan di Batavia pada 20 Desember 1669. Delegasi dari Goa, antara lain I Mapasomba, mewakili Sultan Hasanuddin dengan 140 pengikutnya, dan Kanrunrung diwakili oleh putranya. Nah, bangsawan Makassar yang menolak menyerah yang kedua adalah Karaeng Galesong. Karaeng Galesong bernama lengkap I Maninrori Ikare Tojeng Karaeng Galesong. Ia lahir di Bonto Majanang, Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 1655. Karaeng Galesong adalah seorang laksamana angkatan laut Kerajaan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC, bahkan setelah Perjanjian Bongaya ditandatangani Sultan Hasanuddin.
Dipercaya jika Karenggalesong adalah pangeran putra dari Sultan Hasanuddin itu sendiri, dari permaisurinya yang keempat. Setelah kekalahan kerajaan Goa Taluk dari VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone, setelah perjanjian Bongaya, dalam dokumen Lontara Karenggalesong berpendapat, yang menyerah hanya Raja Goa, itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Maka dari itu, Karenggalesong bersama adiknya I Fatimah Daeng Takontu dan rekannya Kareng Bonto Marannu masih terus berperang di laut, terutama sekitar perairan Jawa, dengan membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karenggalesong meninggal karena sakit di Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679. Sebelum Trunojoyo menyerah, ia kemudian dimakamkan di Ngantang. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang ketiga adalah I Fatimah Daeng Takontu. I Fatimah Daeng Takontu lahir pada 10 September 1659. Ia adalah putri tunggal hasil perkawinan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan gadis bangsawan dari Sanrobone, I Daeng Takele. Jika sang ayah mendapat gelar ayam jantan dari timur, maka seorang penyair Belanda memberi julukan Garuda Betina dari timur kepada Fatimah. Julukan itu diberikan karena kepercayaan Fatimah dalam memimpin pasukannya dalam setiap peperangan. I Fatimah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Sri Kandi, namanya pasukan Balira. Setiap menghadapi pertempuran, pasukan Balira ini juga selalu diikutkan. Mereka selalu dikawal oleh pasukan Tubarani yang didominasi kaum lelaki. Ditandatanganinya perjanjian Bungaya pada tahun 1667, tidak menghentikan langkah I Fatimah Daeng Takontu bersama kakaknya Karenggalesong untuk terus berperang. Mereka bertekad ke tanah Jawa untuk melanjutkan perjuangan Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan penguasa Mataram, Raden Trunojoyo. Kedatangan orang-orang dari Makassar ini mendapat sambutan hangat dari Sultan Banten. Pasukan dari Makassar ini kemudian bergabung dengan pasukan Banten. Kiprah I Fatimah bersama pasukan Balira tidak hanya di Banten, ia juga ikut membantu kerajaan Mataram bersama kakaknya Karenggalesong. Baik pasukan Tubarani pimpinan Karenggalesong maupun pasukan Balira pimpinan I Fatimah, semuanya sudah dilengkapi dengan persenjataan. Di Mataram terjadi pertempuran antara pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan Sultan Amangkurat II dan pasukan Arung Palaka dari Bone melawan pasukan gabungan Trunojoyo, Karenggalesong, dan Bonto Marannu. Karena terdesak, akhirnya pasukan Goa mundur. Karenggalesong jatuh sakit dan wafat pada 22 November 1679 dan dimakamkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. I Fatimah mencari tempat perlindungan yang aman. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan ke Banten. I Fatimah kemudian menikah dengan anak Sultan Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. I Fatimah dan suaminya Maulana juga ikut bergerilya di hutan-hutan. Di lokasi persembunyian, Belanda melakukan serangan mendadak hingga pasukan I Fatimah kocar-kacir dan menyebabkan I Fatimah dan Maulana terpisah. I Fatimah melarikan diri ke kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. I Fatimah kemudian wafat dan dimakamkan di Pulau Temajo, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, yang keempat, Daeng Mangale, yang merupakan salah seorang bangsawan dari Makassar. Setelah kerajaan Goa kalah dari VOC pada Perang Makassar tahun 1666-1667, Daeng Mangale bersama 250 pengikutnya meninggalkan Makassar dan merantau sampai ke Ayodhya, sekarang Thailand, pada tahun 1674. Raja Pranarai menampung Daeng Mangale, seperti umumnya para bangsawan asal Bugis Makassar yang segera membuktikan kepiawaiannya sebagai prajurit profesional di Asia Tenggara. Sayang, Daeng Mangale terlibat konflik dengan penguasa lokal. Ia dituduh akan melakukan pemberontakan bersama orang Champa dan orang Melayu. Terjadilah pemberontakan Makassar pada akhir 1686 antara koalisi Daeng Mangale, pangeran lokal pemukiman Champa Melayu, dan Persia melawan pasukan kerajaan Siam
yang dibantu serdadu-serdadu Eropa. Para pemberontak itu khawatir akan diperbudak oleh raja yang merasa semakin kuat dengan datangnya pasukan baru. Raja Pranarai mengetahui persengkokolan itu. Ia lalu meminta Daeng Mangale agar meminta maaf. Namun permintaan maaf itu ditolak Daeng Mangale. Raja lalu memerintahkan sekutunya orang Prancis, Claude de Carbin, untuk mengepung orang Makassar. Pertempuran pertama dimulai ketika 40 orang Makassar menghadapi ratusan serdadu Prancis dan Portugis. Corbin mencatat bahwa orang Makassar tak mau kalah. Mereka menyerang dan mengejar pasukan Prancis dan Portugis yang saat itu juga hendak membantai perempuan dan anak-anak. 6 orang Makassar menyerang pagoda dan membunuh beberapa prajurit serta biarawan di sana. Sebanyak 366 orang prajurit Prancis ditewaskan oleh hanya 6 orang Makassar. Masih dalam catatan Corbin, pada tanggal 23 September 1686, Raja Siam memerintahkan serangan besar ke perkampungan orang Makassar. Mereka hendak membumi hanguskan kampung dan membunuh mereka. Warga Makassar menghadapinya dengan semangat siri, keyakinan untuk membela kehormatan sampai titik darah penghabisan. Karena kalah dalam hal jumlah pasukan, orang Makassar akhirnya takluk. Daeng Mangale sendiri terluka lalu tewas akibat 5 tusukan tombak. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang Makassar yang menghadapi ribuan tentara dengan hanya 250 orang. Antropolog Prancis Christian Pelleras dalam majalah Archipel pada tahun 1997 menuturkan kisah lain seusai pemberontakan orang Makassar. Katanya, 2 bangsawan muda Makassar yang tersisa di Siam lalu dibawa ke Prancis pada masa pemerintahan Louis ke-14. Mereka adalah Daeng Ruru dan Daeng Tulolo. 2 orang itu lalu menjadi anggota legiun pasukan Prancis. Mereka menjadi prajurit hebat. Seorang di antaranya menjadi pasukan Angkatan Laut Prancis yang diberi gelar Louis Dauphin Makassar. Nah, yang terakhir, bangsawan Makassar yang menolak menyerah adalah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Ia juga digelari Tuan Tak Salamaka Rigoa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa. Oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda pada tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam sehingga memiliki ratusan murid. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, yakni Afrika Selatan pada bulan Juli 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.